Oke, jadi ceritanya begini. Ada seseorang yang bisa menarik ruh orang yang sedang disiksa di alam kubur. Kita sudah tahu namanya azab kubur ya. Azab kubur itu kan kalau orang-orang yang ketika masa hidupnya ibadahnya rusak, dia selalu berbuat kemaksiatan. Ketika meninggal dia mendapatkan azab kubur. Tapi ada orang yang katanya ketika orang itu lagi disiksa di azab kubur, di malaikat, kemudian ditarik dan masuk ruhnya ke dalam seseorang yang masih hidup. Dan kemudian menceritakan, saya diazab begini, waktu hidup saya begini, ini dan itu. Dan parahnya, di Indonesia itu laris dan percaya. Untuk itu, kita akan bahas fenomena ini bersama saya, Syarif, di Kala Senja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Syarif di Kala Senja. Dan hari ini saya lagi di Bogor. Saya lagi ada biasa jalan-jalan touring Gading. Saya ada pasien di sini dan saya kaget banget gitu kan ketika saya menangani pasien di sini. Dan pasien saya itu kebetulan dia suka nonton YouTube channel horor gitu, makanya ketemu sama saya dari beberapa channel-channel besar gitu kan. Ketika saya mengobati beliau, kemudian ngobrol komunikasi, ada salah satu pertanyaan beliau ketika proses ruqyah itu selesai. Pertanyaannya begini, Mas Arif, apakah iya benar sih orang yang sudah meninggal, yang ruhnya masuk ke alam kubur gitu kan, ke setelah dikuburkan, bisa dimediumisasi atau bisa ditarik kemudian masuk ke orang yang kesurupan gitu? Saya tanya balik, ibu lihat di mana? Kemudian celetuklah sebuah nama gitu. Saya yakin teman-teman juga sudah tahu. Kasih lihat nggak videonya ya? Kayaknya ini videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini darah anak keturunanmu, Bu. Assalamualaikum. Halo, sudah. Ibunya dulu ngirim minyak pegangan. Ini badannya seperti setrum itu. Jadi ada aliran yang di sini, di otaknya ini, sampai seluruh tubuhnya terus digetarkan terus. Ini kuaku tadi, dalam kondisi kaku. Suka Jadi ketakutan. tulang-tulangnya kuaku. Bu, assalamualaikum. Ketakutannya amat sangat. Bu, Nah, ini ada anaknya. berdiri, Mas. Berdiri aja. Assalamualaikum, Bu. Aku salah, tolong. Sampean. Tolong aku. Ibu, Iya. Tolong aku. Ibu kenapa? Bapakmu mesti ngopo? Semua. Kaku semua sebenarnya. Oh. Apa kesok aku ngono, Bu? Siksa kubur. Siksa kubur. Enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa, Pak. Terus Aku masuk ke tanah. enggak bisa tenang. Ini ibu dipukul apa? Kenapa, Bu? Ada seperti aliran listrik di otaknya. Berhasil aliran listrik Karena apa, Bu? Aku masuk ke tanah. masuk ke tanah ngerong gitu. Tanganku tidak bisa berhenti. Ya, jadi di video itu ceritanya seorang pengobat ya, seorang pengobat dari Pulau Jawa bagian timur, ibu-ibu gitu kan, pasien datang, kemudian pasien itu entah ditarik ruhnya, entah mediumisasi atau gimana, saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas di dalam video itu menerangkan bahwa orang yang sedang kesurupannya gitu kan, orang yang sedang kesurupannya itu seolah-olah menceritakan apa yang terjadi azab kubur. Jadi dia menceritakan, saya di dalam alam kuburnya saya dibeginikan, disiksa sama malaikat, kemudian juga
Dia menceritakan kenapa saya disiksa waktu hidup saya begini. Oke, secara looks ya, secara entertain itu bagus. Seolah-olah menyadarkan, seolah-olah membuat dakwah gitu kan. Tetapi hati-hati. Dari kacamata syariat Islam itu sangat berbahaya dan tidak sesuai dengan syariat Islam. Kenapa saya katakan tidak sesuai dengan syariat Islam? Kita pecah satu-satu ya, kita rinci satu-satu. Terlepas itu praktek mediumisasi beneran atau bohongan, kita nggak bahas itunya, kita nggak bahas kerana itu, kita kerucutkan lagi. Yang kita bahas adalah pola pikir atau sudut pandang ruh orang yang sudah meninggal, kemungkinan entah mendapatkan siksa kubur atau azab kubur, kemudian ditarik masuk ke dalam tubuh manusia dan menceritakan ini dan itu. Kita bahas itunya. Sebenarnya teman-teman yang lihat video ini, apa yang barusan teman-teman lihat di cuplikan video tadi gitu ya, itu sebuah talbis iblis, talbis jin, talbis syaitan. Talbis itu apa? Talbis itu tipu daya. Secara look, secara orang awam bagus. Oh iya berarti saya nanti kalau hidup harus begini biar nanti kita nggak dapat azab kubur. Secara packagingnya bagus gitu. Tapi secara akidah, secara tauhid itu jelas rusak. Karena apa? Orang yang sudah meninggal, yang ruhnya sudah diambil oleh malaikat maut atas izin Allah, kemudian panjang prosesnya, hadisnya juga panjang kali lebar. Kalau nggak salah saya pernah membahas itu, ruh orang yang meninggal itu akan diambil oleh malaikat maut dan akan diterbangkan ke langit. Diterbangkan ke langit ketika proses jenazah itu diangkat gitu, sebelum masuk ke liang kubur. Prosesnya panjang, mengetuk pintu langit pertama, kedua, ketiga di bawah malaikat. Kalau ruhnya itu, maaf ya, sering bermaksiat, kotor, dan tidak pernah beribadah, maka bau dan penduduk langit, dalam hal ini malaikat, itu tidak menyukainya. Kemudian ketika jasad itu dimasukkan ke dalam liang kubur, ruhnya kemudian dimasukkan juga ke alam kubur. Nah, di situ nanti akan ditanya gitu kan sama malaikat mungkar dan nakir. Mungkin teman-teman juga sudah tahu pelajaran agama Islam waktu SD gitu. Man rabbuka, man nabiyuka gitu kan, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu gitu kan. Ketika orang itu tidak bisa jawab, pasti disiksa. Itu yang namakan azab kubur. Yang nyiksa siapa? Bukan jin, bukan syaitan, bukan manusia, tapi malaikat. Yang nyiksa itu malaikat. Atas siapa? Atas dasar perintah dari Allah Ta'ala, berdasarkan amal perbuatan yang pernah dia lakukan ketika masa hidup. Tapi ketika proses itu terjadi, menunggu sampai hari kiamat dong gitu kan, namanya juga siksa kubur gitu kan. Menunggu sampai hari kiamat, baru dibangkitkan ketika di hari pembalasan. Ada nih salah seorang, ya entah itu ditarik, entah itu datang sendiri, entah itu mediumisasi, saya nggak paham. Katanya ruhnya yang lagi disiksa itu masuk ke tubuh manusia dan menceritakan. Itu sangat tidak mungkin kalau kita dilihat dari perspektif atau sudut pandang agama Islam. Kenapa? Ayolah, Allah Ta'ala itu sudah jelas memberikan informasi di dalam Al-Quran. Saya tampilkan ya. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Mu'minun ayat 99-100, yang artinya, hingga apabila datang kematian kepada salah seorang dari mereka, ia berkata, ya Robku, ini manusianya, ya Robku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku bisa beramal soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Kemudian Allah Ta'ala menjawab sekali-kali, tidak, sesungguhnya itu hanyalah perkataan yang diucapkan saja. Dan di belakang mereka ada barzakh sampai hari mereka dibangkitkan. Ya, jadi orang yang sudah meninggal itu boro-boro bisa lepas atau minggat gitu kan ya, atau keluar dari siksa ataupun nikmat, boro-boro keluar. Kita ya yang hidup di dunia gitu kan, misalkan sakit gigi deh gitu, kita sakit gigi gitu ya, kepikiran kita buat keluar, ataupun ketika kita lagi kena stroke, itu kan seperti orang disiksa. Ketika kita tidak bisa ngapa-ngapain di dalam kamar, itu kayak orang disiksa ketika sakit. Apakah bisa kita keluar kemudian menginformasikan kepada orang-orang? Tidak. Apalagi ini disiksa oleh malaikat yang bertugas untuk menanyakan amal ibadah ketika masih hidup. Kalau iya, kita mempercayai hal itu, maka sama saja kita percaya bahwa malaikatnya Allah lalai menjalankan
kewajibannya, menjalankan tugasnya, yaitu untuk menanyakan dan menyiksa untuk orang-orang yang fasik. Itu bahaya, ya, bahaya sekali. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman, apapun itu packagingnya, apapun itu bentuknya, kalau sudah ranahnya ke dalam agama, kalau ranahnya sudah nyentuh tentang akidah syariat, kita harus timbang di atas Al-Quran dan hadis dari Rasulullah dan ijma para ulama. Bukan secara packagingnya aja bagus, iya itu kan bagus ya, nanti kita bisa sebagai lahan dakwah supaya kita tidak bermaksiat ketika hidup begini-begini, iya itu bagus. Tapi secara akidah dan tauhid itu rusak. Teman-teman hati-hati. Dan bisa jadi yang masuk itu adalah jin. Saya pastikan itu jin, bukan ruhnya orang itu. Karena ruh dengan jin beda. Ruh dengan jin beda. Ruh orang yang sudah meninggal itu tidak akan pernah bisa masuk ke dalam jasad orang lain. No. Adapun ruh yang orang sudah meninggal itu bisa memberikan informasi lewat mimpi, dan itu jarang sekali. Karena memang ada beberapa kisah ya, hadis dari Rasulullah mengatakan dulu ruhnya sahabat-sahabat Rasulullah ketika meninggal mengabarkan tentang piutangnya kepada siapa? Kepada Rasul. Mengabarkannya lewat mimpi, bukan masuk ke jasadnya. Ini masuk ke jasadnya, berucap, mengabarkan begini begitu. Ada yang bilang katanya ketika nanti disiksa kubur ditusuk kepalanya, ditusuk kepalanya kemudian sampai keluar magma atau lava gitu. Ayolah, itu film. Dan siapa yang bilang? Anak indigo di sebelahnya gitu. Astagfirullah. Jadi itu dilegitimasi oleh anak indigo yang katanya bisa melihat hal gaib. Ya sama aja bohong. Orang lagi kesurupan, ya yang katanya datang ruhnya itu dari orang yang meninggal yang disiksa, kemudian dilegitimasi atau divalidasi oleh anak indigo mengiyakan, dan kita percaya gitu. Dan diupload di sosial media, di YouTube, tapi tidak ada disclaimer di depannya. Dan banyak kan masyarakat Indonesia percaya. Itu rusak. Maaf saya harus mengatakan hal seperti ini, karena tugas saya sebagai sesama muslim itu harus mengingatkan. Terserah teman-teman mau percaya atau tidak, teman-teman mau suka atau tidak, tapi memang tugas saya mengatakan hal yang demikian. Kalau ranahnya sudah hal ibadah, ranahnya sudah hal agama, ditimbangnya harus berdasarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah dalam hadisnya dan apa yang dikatakan Allah melalui Al-Qurannya. Kita tambahkan lagi penguat. Kita ambil dari perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i siapa? Imam Syafi'i itu adalah imam mazhab yang masyarakat Indonesia pegang mazhabnya. Masyarakat Indonesia kebanyakan mayoritas katanya memegang mazhab Syafi'iyah, termasuk memandang dalam hal ini. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, barang siapa mengaku bisa menghadirkan ruh orang mati, maka ia adalah pendusta dan tidak boleh diikuti. Di mana Imam Syafi'i mengatakan hal ini? Dinukil dalam Manaqib Asy-Syafi'i karya Al-Baihaqi. Imam Syafi'i yang bilang, bukan saya hanya menukil. Barang siapa yang bisa menghadirkan ruh orang mati, maka ia adalah pendusta. Ia adalah pendusta, pembohong, dan tidak boleh diikuti. Imam Syafi'i yang bilang, bukan Syarif. Jadi di era sekarang, di era digitalisasi, di era modernisasi bangsa Indonesia ini, dengan mudahnya teknologi, dengan mudahnya informasi, harusnya kita jadikan itu untuk belajar agama berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis. Harusnya kita lebih mudah nyari dalil apa nih gitu kan yang sahih, ini oke, kita ambil. Bukan berarti dengan mudahnya teknologi informasi sekarang jadi ladang hoax agama yang sangat masif. Ayolah teman-teman harus bisa pilih dan pilah. Jangan mudah percaya. Jangan mudah percaya mediumisasi kemudian menarik itu. Ada yang Prabu Siliwangi, ada yang rohnya si A, si B, ada yang ngaku nyiblorong. Ayolah, itu cuma jin. Sederhana, itu jin. Sekedar jin, bukan ruh. Ruh dengan jin itu beda. Ruh dengan jin itu beda. Beda banget. Beda alam, beda dimensi, dan beda penyebutan. Nanti kita bahas di video selanjutnya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.